Bapak Ibu sibuk ya. hadirin yang Ini kami hormati, saya pindah acaranya ini. materi yang pertama yaitu budaya pelayanan prima Islami sebagai implementasi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang akan disampaikan kepada beliau Ketua Itu doa. Pimpinan Wilayah. Insya Allah doa ya Bu. Amin. Kepada Ibunda Dr. Anda Rukmini MAP, kami persilakan, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini acaranya berbarengan. Sekretaris juga demikian. Minta bantuan ditayangkan PPT-nya. Saya bawa laptop tapi kok ini nggak bisa ya di gedung Siap-siap Bu, Kartini. dibantu. Oke, minta tolong sudah saya kirim ke Bu Hartini. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ada waktu walaupun tidak bertatap muka, mudah-mudahan kita ikuti secara serius untuk kemajuan amal usaha di mana rumah sakit adalah sebagai sarana dakwah dan citra dakwah harus muncul memang di rumah sakit. Nah, untuk itulah maka sesuai dengan tema yang diminta terkaitan dengan kegiatan ini adalah Service Excellence dan Budaya Layanan Islami berdasarkan PHIWM ya. Jadi kami diberi tugas untuk mengantarkan di PHIWM ini kan kerangkanya banyak sekali yang terkait dengan kehidupan pribadi. Jadi sebelum mengelola amal usaha itu kita harus mengenali kehidupan pribadi dalam akidah, di dalam ibadah, dalam akhlak dan juga di dalam urusan muamalah duniawiyah. Nah, mengelola rumah sakit ini masuk pada kehidupan pribadi yang terkait dengan urusan muamalah duniawiyah. Lanjut kemudian kerangka dari pedoman hidup Islami ya kebetulan ini di bagian pertama kedua semua dia ada landasannya. Jadi wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini yang diwasiatkan oleh Allah pada firman-Nya Quran surat Al-An'am 153 yang harus menjadi dasar kita bahwa yang kami perintahkan ini Allah memerintahkan kepada kita manusia janganlah kamu mengikuti jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diwasiatkan oleh Allah dengan jalan lurus itu agar kamu bertakwa. Jadi subul untuk bisa menegakkan agama Allah sebagai tujuan daripada Muhammadiyah itu Rasulullah membuat garis kiri kanan itu memang banyak sekali tantangannya sehingga kita harus menyingkirkan yang ada di kiri kanan kita ketika itu akan menghalangi jalan lurus itu ya next. Kemudian kerangka dari pedoman hidup Islami itu setelah pribadi maka di situ keluarga ya. Lanjut pedoman hidup berkeluarga, pedoman hidup bermasyarakat, kemudian kehidupan berorganisasi. Nah, setelah itu juga lanjut ada kehidupan mengelola amal usaha, kehidupan dalam mengembangkan profesi. Ya, profesi itu banyak sekali di bidang kesehatan itu apa saja yang diperlukan. Kehidupan dalam berbangsa bernegara, dalam melestarikan lingkungan, kehidupan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kehidupan dalam seni dan budaya, dan juga ada
kehidupan mengelola amal usaha itu disertai dengan bisnis. Jadi ini yang berkaitan dengan dakwah masyarakat, tapi ada nirlaba. Jadi bagaimana kalau ada keuntungan di situ nanti untuk membiayai dakwah. Jadi tidak pernah, maka di rumah sakit kita Aisyah itu nggak ada yayasan. Kalian mungkin di organisasi lain, selain organisasi besarnya ada yayasannya. Di kita tidak. Jadi langsung dibawahi oleh organisasi yang dalam hal ini majelis kesehatan. Nah, untuk itulah maka karena rumah sakit itu termasuk amal usaha, maka amal usaha kalau Aisyah AUA ya Bu ya, amal usaha Aisyah. Nah, untuk mencapai maksud tujuan persyarikatan. Jadi kalau nggak ada amal usaha, bagaimana akan bisa tercapai tujuan persyarikatan itu? Karena apa? Karena banyak sekali kebutuhan dari hasil usaha dan bisnis. Nah, ini dalam rangka untuk membiayai, bukan membiayai pribadi-pribadi, tapi dalam rangka membiayai organisasi. Maka di sini ya sebagai apa namanya, tapi bukan bisnis oriented gitu ya. Ya, namun di sini pasti yang namanya orang usaha pasti akan ada keuntungan. Nah, untuk itulah maka pimpinan amal usaha itu dapat memahami betul peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Ya, sehingga pembinaan itu menjadi penting. Dan pimpinan amal usaha diangkat dan diberhentikan oleh Aisyah kalau amal usahanya Aisyah. Ya, jadi pimpinan amal usaha adalah anggota, harus menjadi anggota Aisyah. Ya, makanya di beberapa tempat karena sibuknya terus kemudian membuat komunitas ya, yang kadang gabung dengan ranting di mana rumah sakit atau klinik itu berada. Namun secara personal di mana aja tinggal itu harus menjadi anggota Aisyah. Kenapa? Akan menggerakkan dakwah Aisyah. Jadi makanya kok ada Baitul Arqam, setelah Baitul Arqam maka ya perlu ada untuk mendapatkan tanda anggota Aisyah itu bukan hanya untuk kenaikan pangkat, tapi tanda anggota Aisyah itu sebagai syarat kalau sudah 1 tahun mengikuti Aisyah dan sudah mengikuti Baitul Arqam. Ya, nah untuk itulah maka amal usaha Muhammadiyah Persyarikatan Aisyah ini sebagai badan usaha. Jadi kalau di tempat lain ada yayasan, kita nggak punya yayasan. Jadi langsung masuk di majelis yang membawai. Kalau pendidikan ya majelis PAUD Dasmen atau majelis dikti. Kalau itu perguruan tinggi. Ya lanjut. Ya. Nah, untuk itulah maka untuk mencapai amal usaha persyarikatan, untuk mencapai tujuan persyarikatan, maka milik persyarikatan harus berbadan hukum, ya, berbadan hukum. Nah, untuk itu AUM diangkat, diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada periodenya. Ya, jadi saya dulu pernah diingatkan sama Ibu Bupati Jombang ya, waktu masih Ibu siapa itu? Ibu kalau di Aisyah itu di Muslimat itu kan pengabdian, jadi nggak ada periodenya. Oh di kita nggak, karena kita itu memang kaderisasi di sini bahwa semua harus berlatih untuk bisa mengevaluasi. Nanti kalau kelamaan akan menjadi pemilik. Ya, jadi merasa sebagai pemilik. Jadi untuk itulah maka ini yang membedakan di Aisyah, di Muhammadiyah dengan yang lain. Lanjut. Ya. Ini untuk itulah maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran
dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikasan. Jadi tupoksinya aku sebagai apa gitu ya. Nah, untuk itulah maka pimpinan persyarikatan Aisyah terutama itu perlu terus memberikan pembinaan. Ya, harus pembinaan, pengawasan, ya, pengawasan ada monitoring juga jangan hanya dibina, ya, tapi juga ada pengawasan terutama karena di sini ada bisnisnya ini pada persoalan tata kelola yang terkait dengan keuangan. Ya, jadi apa namanya? Ini yang membedakan. Ya, lanjut. Nah, ini untuk mengembangkan profesi ya disingkat aja ya. Oke, monggo. Jadi berikutnya berkaitan dengan profesi ya. Jadi profesi itu merupakan bidang pekerjaan yang dijalani seseorang sesuai dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan yang diistilahkan dengan komitmen. Makanya kenapa di awal kita awali dengan raditu billahi robba. Itu bagian daripada komitmen wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Itu adalah ikrar, itu adalah sebuah komitmen. Nah, jadi komitmen jadi kita harus punya harapan apa yang kita lakukan itu dapat ridho dari Allah karena kita melakukan sesuai dengan aturan-aturan di dalam Islam. Maka di Muhammadiyah, di Tarjih, ya mohon untuk dijadikan pembinaan dari majelis ya, majelis dari pimpinan daerah yang punya amal usaha rumah sakit dan juga amal usaha apapun, ekonomi, pendidikan untuk ngaji fikih tata kelola. Di jilid 3 ya, jadi tarjih yang ketiga itu ada fikih tata kelola. Itu harus dipelajari betul ya, gitu ya. Jadi semuanya termasuk yang sebagai pemilik ya dan juga pengelola ya, ini juga sama-sama memahami. Nah, kemudian memiliki kecakapan, skill dan tanggung jawab yang sepadan sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. Jadi bukan materi bukan nggak penting, tapi itu bukan menjadi tujuan. Ya, sehingga konsep berkah itu menjadi jadi ikonnya gitu ya. Itu kan banyak nggak berkah juga tidak akan membawa manfaat. Ya, lanjut. Nah, kemudian sebagai warga Muhammadiyah dalam berprofesi, memperhatikan, memilih dan menjalani profesi yang halal dan thayyiban. Amanah, manfaat dan maslahah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi karena banyak orang mau jadi apa, jadi harus menyuap terlebih dahulu. Jadi profesinya apa ya dia yang harus menempati. Kadang-kadang nggak linier gitu ya. Terus nggak mau belajar juga ya, tapi karena dia tuh sudah bisa memberikan bantuan, akhirnya dipaksakan ya, bukan profesinya bukan perawat, dicantumkan sebagai perawat. Jadi menjalani profesi jabatan menjauhi KKN. Ya, ini manajemennya apa ya, Indomaret Alfamaret itu saya pernah tahu soalnya ada saudara yang menyewakan ini terus mau menitipkan keluarganya dan tetangganya supaya jadi karyawan. Setelah dites, pihak Indomaret mohon maaf Bapak, ini kasih uang aja. Kenapa? Karena dia tidak punya keahlian di bidang itu. Lebih baik dikasih keuntungannya aja katanya. Itu seperti itu. Jadi memang harus ada tes kalau untuk yang pejabat itu tingginya jadi ada tes psikologi, ada tes itu perlunya ke sana. Ya, dan KKN batil, yang batil-batil yang tidak sah yang menyebabkan kemudaratan itulah yang menjadikan penyebab mudarat.
mudarat, jadi menjadi celaka ya, dan hancurnya Suaranya kok hilang. Bentar, apa bunda ya? itu Halo? nanti kelihatan dari usia TK. Kalau perguruan tinggi itu sudah ya tinggal menambah, tidak akan bisa membentuk kalau sudah sesuatu itu menjadi tidak bagus. Ya, ini makanya perlu pengawasan, pengawasan dari karakter karyawan yang ada di amal usaha, profesinya apa, lihat dia amanah apa tidak. Nah, kemudian pandai bersyukur, sabar, serta tawakal bila ada musibah. Ya, bahwa Allah akan memberikan pahala dan terhindar dari siksa. Namanya orang jalani profesi, nggak ada yang mulus-mulus, pasti di situ ada keteledoran. Untuk itulah kenapa pembiasaan ya, kami karena sampai sekarang masih diminta di RSI Aisyah untuk mendampingi gitu ya dari sejak membuat kerangka ya, kerangka kaitannya dengan corporate culture-nya, budaya di rumah sakit itu. Jadi pagi sebelum memulai, semua karyawan harus menghadap untuk zikir sore. Ya, zikir pagi, yang sore zikir sore. Ya, jadi ada pembinaan seperti itu ya, supaya apa? Jadi supaya kalau ada kecelakaan tidak sampai mencelakai orang lain. Nah, harapannya ke sana dengan doa. Nah, lanjut. Ya. Kemudian memenuhi kewajiban terhadap orang lain dalam masalah harta benda. Ya, jadi nanti dari hasil profesi itu jangan lupa ya zakatnya. Ya, makanya ini sudah insya Allah sudah jalan. Hanya bagaimana caranya supaya tidak ada keterpaksaan. Itulah perlunya pembinaan dari unsur pimpinan. Ya, lanjut. Ini berikutnya ini ya implementasi corporate culture pada tata kelola rumah sakit Aisyah. Ini saya sampaikan, ini yang sudah kami terapkan di rumah sakit Aisyah Malang karena hal ini yang memang harapannya bisa juga di seluruh rumah sakit yang seperti itu. Yang pertama adalah budaya organisasi. Setiap organisasi mempunyai budaya masing-masing yang menjadi ciri khas suatu organisasi. Organisasi kita apa, Bu? Aisyah. Ya harus bercirikan Aisyah. Jangan tiru-tiru yang lain di rumah sakit lain. Nah, ini bagaimana Ibu pimpinan dari Majelis Kesehatan memberikan pembinaan itu supaya tidak membandingkan dengan rumah sakit yang lain. Ini adalah ciri dari organisasi Aisyah. Ada hubungan yang sangat erat antara budaya organisasi dan efektivitas organisasi. Jadi keberadaan organisasi itu efektif apa tidak? Sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Apa tujuan organisasi, Ibu? Ya, apa tujuannya? Asy-Syura 13. An aqimuddina wala tatafarraqu fi. Ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Konsep masyarakat Islam yang sebenarnya itu yang seperti apa? Ya, yang beriman, yang takwa, yang sehat. Ini sakit-sakitan itu bagaimana bisa apa namanya? Ya, bertakwa itu ke sana. Jadi buat rumah sakit itu untuk tegaknya 30 juz Al-Qur'an lewat rumah sakit. Karyawannya, pasiennya, keluarga pasien, dokter perawatnya, kemudian apa namanya pejabatnya itu ke sana. Ya, kemudian budaya adalah seperangkat pemahaman
pemahaman penting yang berkembang diyakini dan diterapkan oleh suatu kelompok. Sedangkan organisasi adalah kelompok orang. Ya, dari mana berbagai latar belakang yang berbeda bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi dengan budaya organisasi itu berbeda. Nah, namun bagaimana budaya organisasi dalam Aisyah itu berbeda dengan organisasi lain. Ya, makanya ada pedoman hidup Islami dalam berorganisasi. Ya, lanjut. Nah, kemudian budaya organisasi Rumah Sakit Islam Aisyah itu tadi kan umum ya Bu ya. Yang diinginkan yang seperti apa? Itu kalau disingkat AIHA. AIHA itu harus dihafal. A itu apa? Amanah. Layananku adalah amanah. Amanah. Ini amanah dari Allah. Karena saya bersyahadat. Nah, kemudian yang kedua I, ya, AIHA kan itu ya, ikhlas. Harus dilakukan dengan ikhlas agar bernilai ibadah. Ikhlas itu bukan berarti gratis. Ikhlas itu ada 3 unsurnya. Niatnya benar, niat bekerja ini di sini hanya untuk mencari kesibukan atau mencari bayaran. Nah, itu harus disampaikan. Kemudian yang kedua adalah jadi ini dilakukan dengan sesuai ya aturan-aturan SOP-nya. Ya, profesional itu bukan bekerja bukan karena gajiku sekian kok. Nah, ini bagaimana caranya memberikan pembinaan kepada karyawan supaya muncul. Nanti kalau ada hasil, itu kemanfaatannya bagus. Ya, jadi aslinya bisa berinfak. Kemudian yang ketiga hati harus dilandasi dengan iman dan takwa. Jadi itulah masyarakat yang diinginkan itu adalah yang beriman dan bertakwa. Kemudian berikutnya adil. Ya, adil itu sesuatu yang abstrak ya Bu ya. Tapi merasakan keadilan itu konkret. Ya, saya pernah sama anak saya, ya Dok, aku selak ke Surabaya. Waktu vaksin dulu, Ibu bisa ya didaftarkan supaya dapat duluan. Langsung saya dikirim fotonya Buya Safi'i. Ibu, lihat ini. Oh ya, terima kasih. Berarti anak saya sudah memahami di situ, nggak boleh KKN. Artinya aku yang ngurus IC ya, ini jangan sampai telat saya begitu kan. Ya karena vaksin waktu itu ya akhirnya apa? Ternyata bukan anak saya. Yang tahu adalah ada yang tinggal di rumah sakit, Ibu, kita mohon maaf ya, ini didahulukan karena ibu kita itu setelah ini ada acara. Padahal saya nggak ngomong, anak saya juga nggak ngomong gitu ya Bu ya. Jadi merasakan keadilan itu harus konkret. Adil itu sendiri abstrak, ikhlas itu abstrak Ibu. Tapi ketika sudah bagaimana pekerjaannya itu akan kelihatan. Jadi harus konkret. Jadi ketika sudah profesional itu berarti konkret. Ya. Jadi menjunjung tinggi keadilan dalam menangani segala masalah. Sebetulnya kristalisasi dari penerapan KD ya. Jadi menurut ini kemudian nilai-nilai dasar ya, kompetensi dasar, nilai-nilai dasar dan moto layanan. Ya, baik lanjut, Ibu. Ya, lanjut. Kemudian keyakinan dasar ruh Muhammadiyah kepribadianku, baik pengelola maupun yang karyawan pelaksana ya Bu ya.
pelaksana, kemudian juga pemilih ini perlu menanamkan ya pada pelaksana bahwa saya hanya bertuhan kepada Allah. Ini konsep tauhid. Ya, jadi raditu billahi robba itu ke situ, Ibu. Ya, saya hanya beribadah kepada Allah. Nah, untuk itu maka kalau ini adalah saya kerja adalah ibadah. Layananku ibadahku. Nah, itu sabar melaksanakan segala perintah Allah. Ikhlas atas segala ketentuan-ketentuannya, syukur atas segala karunia-Nya. Jadi kadang kan ada cleaning service, ada bagian pelayanan untuk itu, yang perawat, ya. Jadi satu sama lain itu tidak ada perbedaan antara dokter, karyawan, dan perawat, cleaning service, bahkan tukang laundry, itu enggak ada perbedaan di mata Allah kalau nilai-nilai dasar itu sudah terpenuhi. Ya, berikutnya. Ya. Nah, maka ini juga bisa ngomong begitu enggak? Alhamdulillah saya menjadi karyawan Rumah Sakit Aisyah. Gitu loh. Kita dengar enggak karyawan kita bisa ngomong begitu? Quran dan hadis sebagai pedoman selama di dunia dimanapun berada. Ya, jadi kemudian dan juga bermasyarakat. Ya, untuk pedoman di dunia dan bermasyarakat. Jadi kemudian bismillahnya apa? Bismillah. Saya akan melayani semua. Ya, jadi ini tadi yang nilai-nilai dasar itu ya. Semua pasien saya dengan sepenuh hati sekaligus ya berdakwah sesuai dengan tuntunan Nabi dan kompetensi saya. Ya, jadi ada nilai-nilai dasar kompetensi, ada nilai-nilai dasar yang harus dibangun dan patuh pada asosiasi yakni Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah dan patuh pada sistem. Maka tata kelola itu ada dua, SDM, yang kedua sistem. Kalau Pak Menteri Pendidikan dulu ngomong kalau sistem jalan tidak peduli sinten. Kalau saya beda, saya gitu kan. Sinten dan sistem itu terkait. Sistemnya bagus, sintennya nggak bagus, urat marit, hancur, hilang hartanya rumah sakit. Kliniknya nggak akan berkembang, kotor di mana-mana. Jadi rumah sakit kok harusnya kan resik dari depan, ini kok banyak kotornya. Lanjut. Nah, ini ada nilai-nilai dasar yang saya singkat ND gitu ya. Kebersamaan, adil, keterbukaan, ikhlas, disiplin, akhlakul karimah. Keterbukaan. Jadi keterbukaan di sini jangan ada dusta di antara kita. Ya, bisa aja berbohong kan? Ya, ini yang namanya manusia itu ya. Berikutnya. Ya, jadi moto layananku, ibadahku, layananku, ibadahku. Ini waktu S2 saya meneliti tentang layananku, ibadahku yang di Rumah Sakit Aisyah Malang. Kalau di UMM layananku, pengabdianku. Intinya sama. Nah, moto layanan itu saya berharap sama. Harus ditulis karena di situ ada rumusnya, Ibu. Setiap kegiatan saya harus bernilai ibadah. Ini jadi yel-yel kalau di kami sebelum bekerja. Artinya harus melaksanakan dengan cara Allah dan karena perintah Allah. Cara Allah memerintahkan ya dengan caranya Allah. Ya, jadi harus belajar memang. Sehingga saya bisa memberikan pelayanan dengan hati dan profesional. Ya, jadi tidak tergantung bayarannya berapa. Saya dulu meneliti ini, datang ya 5:30 itu sudah datang ke rumah sakit, mulai cleaning service. Ada 3 pegawainya, 1, 2, yang 3 itu ada yang pokoknya di korat karet di atas kelihatan, ada yang masuk sedikit, ada yang sampai diangkat kursi-kursi itu di ruang. Mungkin saya waktu itu kan dikira antri.
mau periksa gitu ya. Jadi oh ya, monggo. Jadi yang tempat yang punyanya temannya yang tidak bersih itu dia bersihkan. Nah, karena apa? Karena juga harus untuk diumrohkan, dihajikan, kita harus menilai. Jadi saya seringkali bertugas menilai secara ikhlas itu seperti apa. Ya, kan memang kan harus dikonkretkan, Ibu, dalam bentuk perilaku. Oke. Barangkali apa namanya? Aduh kok mati ya? Sebentar. Nah, ya, jadi ini ibu-ibu sekalian masih ada? Masih ada? Nah, jadi ada budaya mutu rumah sakit, budaya keselamatan, budaya organisasi rumah sakit Aisyah itu berkembangnya pengertian fokus pada ya STEM di sini. Jadi bagaimana fokus kepada layanan itu yang menjadi hal yang harus kita budaya. Jadi budaya itu kan menjadi karakter kebiasaan gitu ya Bu ya. Nggih, masih ada sedikit lagi. Ya, nah Trisula sebagai landasan bekerja, keyakinan dasar, ya visinya akhirat, jangan hanya dapat duit, ya layananku ibadahku itu berkait dengan keikhlasan, nilai-nilai dasar itu keputusan-keputusan yang sudah disepakati bersama, ya barangkali ini ada masih, oh, iya ada budaya mutu rumah sakit, melayani dengan hati. Ya, jadi menggunakan sepatu pasien. Sepatu pasien itu maksudnya apa? Jangan menjadi ukuran dirinya, tapi pasien itu lagi sakit apa, dia butuh bantuan apa gitu loh. Jadi berfokus pada kepuasan pasien, profesionalismenya bekerja secara tim. Ya, jadi kan kita lihat kadang-kadang kalau saya melihat karyawan tuh saya ngiki sergap, saya ngiki enggak gitu loh Bu. Ya, yang enggak itu bagaimana kita terus apa perhatikan dalam artian untuk supaya dia lebih cepat anunya apa langkahnya ya barangkali sudah ya Bu ya barangkali ini jadi ini tadi saya apa sentuh hati dilakukan dengan pelatihan customer service dan juga atau customer center mindsetnya selalu alhamdulillah. Ya, masih ada lagi yang bagaimana nanti berpikirnya itu, oh ini pasiennya BPJS, itu nanti dilayani beda gitu ya Bu ya. Jadi terakhir Ibu, ya. Jadi bagaimana dari berpikir ini BPJS nggak sama menjadi BPIS ya. Jadi apa namanya pelayanan Islam, pelayanan yang Islami. Jadi tidak membedakan ya ini BPJS wis gak usah oh ini pasien umum ya itu nggak boleh berpikir. Jadi berpikirnya adalah BPIS ya jadi Islamnya kalau Islam itu semua harus dilayani dengan karena apa bisa jadi rizkinya itu ada di orang justru yang BPJS itu ya barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu mudah-mudahan dapat sedikit ya intinya citra dakwah harus muncul di rumah sakit. Jadi namanya apa pengawasan ya dewan pengawas. Walaupun di klinik pengawas itu bukan hanya ngawasi uang ya Bu, itu ada auditnya. Ngawasi dulu rumah sakitnya kotor, kamar mandinya kotor. Di mana? Islam itu tahara pertama kali. Ya, jadi tempat ruang pembersihan kamar mandi itu jadi agenda utama yang harus bagus. Tekelnya yang bagus, yang nggak gampang lumutan. Ya, itu di situ. Jadi apa namanya pemilik ada sidak, lihat ganti ini. Jangan itu kadang-kadang saya pernah wah ini kok pakai ini ya. Ini kadang beli sudah dipakai di tempat yang lain aja. Ini kamar mandi itu harus kalau nggak rajin tiap hari, ini gampang kotor tekelnya. Ya, itu dilihat Ibu. Ya, jadi ini hal-hal yang kadang-kadang apa namanya kumuh. Ya, ini orang sakit tambah sakit.
tambah sakit bukan tambah sembuh ya. Jadi bagaimana suasana hati itu harus diciptakan, melihat rumah sakit dari tampak depan ke pagar ya, taman, kemudian kamar mandi. Ya, sama otomatis tempat-tempat tidurnya. Nggak usah mewah, tapi bagaimana bersih. Ya, jadi memang harus sering-sering dilihat ya. Saya dulu masih jadi ketua PDA itu sering Bu sidak, bahkan saya punya kantor layanan konsultasi keluarga di situ supaya di situ tidak hanya nangani orang sakit fisik, rohaninya sakit juga ditangani nggak tahu sekarang dipakai apa. Dulu saya masih belum jadi pimpinan wilayah, saya ada ruang kantor sendiri untuk konsultasi ketika ada pasien-pasien yang sakit hatinya itu ya, bukan liver ya, sakit hatinya. Iya, barangkali itu ya, mohon maaf dari pengalaman ya. Saya bukan dari pengalaman, saya langsung terjun. Yang kedua juga saya coba untuk mengambil sekolah tata kelola ya, berkaitan kenapa saya kok nggak masuk agama dengan sama Buki nggak. Aisyah punya rumah sakit, punya pendidikan, punya ini nih pimpinan nggak ngerti tata kelola, itu nanti wah ini di mana gitu ya. Ya, jadi seperti itu Ibu. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam.